Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, baik berupa nikmat kesehatan, begitu juga nikmat kesempatan. Yang tak kalah pentingnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman dalam hati kita, sehingga kita masih dapat melakukan amalan-amalan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Begitu pula salawat beserta salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan Tuhanmu yang mana syurganya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan syurga yang sangat-sangat dipenuhi dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan kepada kita sekalian adalah, apakah yang dimaksud dengan ketakwaan itu? Dan bagaimana karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya teringat sebuah kisah jamaah sekalian. Ini terjadi percakapan antara dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai sahabatku Ubay, tahukah engkau apa yang dinamakan dengan ketakwaan?" Lantas Ubay berkata, "Wahai sahabatku Umar, apa yang akan kau lakukan jikalau engkau mendapati di depanmu jalan yang dipenuhi dengan duri, jalan yang dipenuhi dengan hambatan-hambatan?" Lantas Umar kembali berkata, "Tentu saja aku akan berhati-hati agar supaya tidak tertusuk oleh duri-duri itu. Tentu saja aku akan berhati-hati agar supaya aku sampai di tempat tujuan dengan selamat." Maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Itulah sesungguhnya esensi daripada ketakwaan, wahai sahabatku. Bagaimana dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita selalu berhati-hati terhadap setiap amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyaksikan segala yang kita lakukan. Dan sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan itu akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah karakteristik atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Dilanjutkan di ayat setelahnya, yakni surah Ali Imran ayat 134. Ciri-ciri yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang kerap menginfakkan, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita seringkali mengenal dua istilah. Yang pertama, kita sering mengenal istilah infak, dan yang kedua, kita sering mengenal kata sedekah. Kalau itu infak, jamaah sekalian, maka yang dimaksud di situ adalah kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa materi. Kita menginfakkan sebagian penghasilan kita untuk membangun masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh masyarakat umum. Adapun kalau itu sedekah, maka maknanya akan lebih luas lagi, yaitu bisa mencakup yang materi maupun non materi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassamu fi wajhi akhika sedekah. Engkau tersenyum manis di depan saudaramu sehingga membuat saudaramu menjadi senang, maka itu akan dihitung sebagai sedekah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ciri-ciri yang pertama adalah orang yang mampu untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kata lain, orang yang memiliki kepekaan sosial terhadap saudara-saudaranya. Orang yang kebahagiaannya diukur ketika melihat orang lain bahagia, maka itulah yang digolongkan sebagai salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri-ciri yang kedua, jamaah sekalian, dilanjutkan di potongan ayat selanjutnya, wal kadhiminal ghaidh. Jadi orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Tidak bisa kita pungkiri, jamaah sekalian, kita sebagai manusia biasa pastilah pernah merasakan yang namanya marah, dan itu sangat-sangatlah wajar. Akan tetapi kita juga menyadari bahwa menahan amarah itu betul-betul adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya mengatakan, "Ausini qala la taqdab, faraddada miraran qala la taqdab." Ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah dan meminta nasihat kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La taqdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, dan dia mengulangi perkataan tersebut sebanyak 3 kali. La taqdab, janganlah engkau marah. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, jamaah sekalian, wal afina anin nas. Ketika kita mampu untuk menahan amarah kita, memilih untuk tidak melampiaskan amarah kita kepada orang lain, belum tentu kita mampu untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Belum tentu kita mampu untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang telah bersalah kepada kita, yang telah menzolimi kita. Itu adalah sangat-sangatlah berat untuk kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan orang-orang yang mampu untuk memberikan maaf kepada orang lain sebagai salah satu kategori atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun ciri-ciri yang selanjutnya atau ciri-ciri yang terakhir adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dzakarullah, bersegera untuk mengingat dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian tidak larut dalam dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya,
kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam, semua anak manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Wa khairul khata'un at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain dikatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan-perbuatan buruk dengan kebaikan yang kau lakukan, niscaya akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan perangai-perangai dan akhlak-akhlak yang baik. Sebagai kesimpulan jamaah sekalian terhadap kultum yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135 menyebutkan ada 4 karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang memiliki kepekaan sosial terhadap saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Yang ketiga, orang-orang yang mampu untuk memberikan maaf kepada orang lain. Dan yang keempat adalah orang-orang yang ketika melakukan kesalahan tidak larut dalam kesalahan-kesalahan tersebut, akan tetapi bersegera untuk bertaubat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah kultum singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi jamaah sekalian maupun diri saya pribadi. Fa iza asabakum min hasanatin faminallah. Jikalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Dan jikalau ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Al-insan mahalul khata' fa nisyan. Syukran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.